Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Vicky di Mister Jenggot Vape. Jalan-jalan. Guys, kali ini gue mau bikin konten baru. Konten barunya itu tentang Mister Jenggot jalan-jalan sih, lebih tepatnya. Kali ini gue pengen ini sih lebih tepatnya sosial eksperimen tentang vape. Jadi gue mau jalan-jalan nih. Jalan-jalannya gue ini agak lumayan jauh ya, dari Kerawang. Kemana sayang? Kita mau ke Bandung, guys. Ya, kita mau ke Bandung nih. Jadi kita mau bikin konten di Bandung buat bikin sosial eksperimen tentang vape. Jadi orang-orang udah banyak yang tahu belum sih tentang vape gitu, maksud gue, ya kan? Jadi jangan lupa disaksikan aja gitu ya, ditonton lah. Aing teh ke Bandung heula, ieu teh keur nyupir tah tempo we dihareup coba jalana. Bruh. Nah, kan apal meureun nemen keur nyupir mah. Aduh, aing mah. Jadi jangan lupa ya ditontonin terus channel Mister Jenggot. Dan gue nanti mau ganti baju dulu, ya kan, dandan, bedakan, lipstikan. Enggak, juga bercanda. Ya, ntar apa kata bini gue? Ntar kalah lagi bini. Oke, bye bye. Oke guys, nah jadi kemarin setelah perjalanan panjang melelahkan, ternyata Mister Jenggot itu langsung tibra dan karakudang anjir. Ini gue tag video di hari berikutnya ya. Kemarin kan udah capek perjalanan panjang dan melelahkan, jadi sekarang baru fit lagi ya kan. Dan kita masih di Bandung guys, percaya nggak kita nggak di Bandung? Kita di Bandung. Lihatnya itu ke depan tuh. Itu mobil masih plat D ya. Nah guys, berhubung kemarin gue janjinya ada sosial eksperimen, sekarang itu gue ganti sosial eksperimennya. Kita mau ngevlog bareng sama aki-aki somplak WD Custom. Gue kemarin ditelepon sama WD Custom, katanya suruh mampir katanya. Oke siap, kita acak-acak nanti si WD Custom. Ada apa aja tuh di workshop, anjing workshop buat tuh. Di workshop nanti aya naon wae gitunya. Dan kan mainnya kan boga ya, cenah boga non sih repainting yoi. Jadi buat teman-teman yang mau apa sih namanya, mau ngecat mod gitu kan, tinggal ke WD Custom aja. Nanti gua taruh linknya di deskripsi, oke? Ini gua sambil nyetir ya kan, ini yang ngambil video kebetulan bini gua. Jadi ya mohon maaf kalau hasilnya tidak maksimal, soalnya editornya nggak datang karena dia berhalangan hadir gitu kan, lagi ada acara di anjing. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pokoknya kita mau menuju tempatnya WD Custom dulu, oke? Oke, bye-bye. Saksiin nanti ya. Tontonin terus Mister Jenggot jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys,
Mister Jenggot Jalan-Jalan sudah standby sekarang di markas besar anjing, markas besar itu. Macuy anjing. Ribut anjing pakai masker teh. Bayar. Sekarang kita udah ada di tempatnya WD Custom. Nah, sesuai dengan tema dan requestan teman-teman kemarin. Jadi banyak yang ngomong, "Om, gue pengen kenal sama WD Custom dong, pengen kenal." Padahal mah anjing tinggal nggak ada yang atau yang panggil di Bandung. Betul Mang? Bener. Tapi ngomong-ngomong di sebelah gua sekarang udah ada Mang Wandi. Halo. Mang Wandi dari WD Custom. Nah ini tuh ownernya WD Custom, banyak banget anjing produknya. WD Custom, Merapi Prebuil, ada pouchnya juga, ada fuse curtain Merapi, anjing loba. Aduh, Saya tik. Ecan loba asup nangis jadi karena dia juga pas moving gitu. Oh, lebih ke fast moving. Dan tadi kayaknya ada suara motor bagoy. Ini kudu di portal sih karena mau udah ketek video teh anjing. Oke, Mang Wandi. Sebelumnya, tadi kita udah pakai masker ya, nih udah pakai masker. Terus tadi pas mau masuk ke sini, Buka lah nih. buka dari gue ini. Tadi pas mau masuk ke WD Custom kita dicek suhu dulu sama nakes anjing, gokil nggak tuh? Protokol kesehatan. Jadi kalau yang mau main ke WD Custom harus menyertakan hasil swab anjing. Udah beroi sama. Mang Wandi, kita nih dari Mister Jenggot Jalan-Jalan nih pengen ngobrol-ngobrol santuy nih sama Mang Wandi nih. Jadi ngobrol santuynya teh pengen kenal lebih dekat sama Mang Wandi nih. Asal nggak sedekat murid. Enggak sih sebenarnya mah nggak kalau lain nanti pengen deket gini kan tuh aing mau nggak kill itu untuk oke tuh. Jadi saya teh sama Mang Wandi ini teh udah kenal lama, cuman biar teman-teman lebih kenal dekat dan kemarin juga requestan luar bioskop ya kan. Jadi Mang Wandi nih, gue pengen nanya-nanya sedikit nih sama Mang Wandi. Boleh. Jadi nanya-nanya teh seputaran WD Custom gelalanya. Nah, jadi WD Custom gelala. Nah, Mang Wandi ceritain sedikit dong sejarah singkatnya WD Custom gitu, Mang. Sejarah singkat WD Custom. WD Custom teh berdiri di bulan Agustus 2017. Agustus 2017 ya? Nah, Agustus 2017. Nah, dulu tuh sebenarnya memang berawal dari hobi mungkin ya. Awal hobi nge-vape gitu. Masuk komunitas. Setelah itu lihat si mod-mod punya orang lain udah pada di repaint kayak gitu kan. Kabita oge gitu mah. Oh, Kabita. Anjing ini nge-repaint di mana? Ya ke salah satu orang yang memang suka nge-repaint dulu ya. Terdahulu WD Custom lah. Senior WD Custom. Senior WD Custom lah. Senior WD Custom. Di Bandung oke, Bang? Tuh, luar Bandung. Oh, di luar Bandung. Luar Bandung. Nah, pas Erek ngecek karena memang keterbatasan dana. Anjir. Akhirnya punya inisiatif. Kenapa enggak nge-repaint sendiri aja gitu. Kenapa enggak nge-repaint sendiri? Iya. Kita juga dasar sih memang nggak punya, Bang. Jujur dasar nggak punya. Dasarnya bukan tukang cat, Bang. Bukan, Bang. Marketing. Dasarnya bukan tukang cat tapi bisa ngecat anjing. Itu karena memang kemauan yang memang pengen banget bisa gitu ya. Pengen banget bisa sih ya semua orang juga pasti bakalan bisa kalau bisa kemauannya. Leukeun lah. Leukeun. Muncul Sunda Empire mah leukeun aja. Cek si Mang Rangga mah gitu lah leukeun. Nah, pas mau nge-repaint memang buat saya sih pada saat itu harga segitu memang lumayan mahal buat saya. Akhirnya nge-repaint sendiri. Dulu tuh bermodalkan samurai, Mang. Pilok Baula. Pilok baheula memang. Pilok. Awal-awal tuh. Dan memang nggak punya basic. Nggak punya basic ngecat. Iya. Nggak punya basic ngecat. Pilok gitu. Harga murah meriah. Kambreng langsung instan jadi. Nah, terus jadi. Kekuatannya pun memang udah halus kan, udah nggak bagus gitu. Bawa ke komunitas vape mill.
Nah, pada nanyain mah gitu, pada nanyain. Anjis, di repaint di mana? Ya sok, ya cek bahasa Arab nama gitu ya, sok di orang bisa ngaripen gitu kan. Kita bahasa Arab lama dah. Bagoy. So saya aja bisa ngaripen. Oh yaudah, sok kumpulin pada saat itu ada 12 unit mang, pas sekali pekmit yang mau ngeripen. 12 unit. Akhirnya karena memang keadaan terdesak menurutnya, terdesak, kurang tuh bisa nolak, terus basic tidak punya. Anjir ini kudu kumaha ya, udahlah diterima dulu mang, terima dulu dah. Mungkin ya komunitas sendiri ya, komunitas sendiri sih masih ada toleransi lah gitu ya. Oke, terima dulu. Tulisin, pengen warna apa, pengen corak apa, terus di YouTube, corak kita, caranya gitu, corak kita, caranya kieu. Tetap samurai emang basicnya dulu. Awal-awal. Karena memang nggak ada persiapan mang, nggak ada persiapan buat beli kompresor, buat beli alat-alat airbrush kayak gitu, nggak punya persiapan banget gitu. Dikerjain lah saya sendiri, beli bahan warna apa, pokoknya semua dari samurai, itu pakai epoxy baru nggak ada apa langsung brand, itu pakai pengaman ya gitu ya, brand langsung. Nah, karena memang nggak tahu gitu ya, nggak tahu prosedur ngeripen tuh tahapannya seperti apa, kita nggak tahu jujur, saya nggak tahu. Awalnya saya nggak tahu. Cuma saya udah feeling ini pasti bakalan balik lagi dan bakalan komplain yang 12 ini. Nah kita kerjain dulu mang, sesuai request mereka. Udah beres, kita kerjain. Saya udah feeling ini pasti bakalan balik lagi. Saya ngasih garansi. Kalau lecet balik lagi, karena saya memang udah punya feeling itu pasti bakalan lecet gitu. Lecet balik lagi, siap. Nah setelah itu beres, saya bareng sama kakak saya memang yang punya basic repaint. Saya belajar dari dia, belajar dari beliau. Dari gitu. kakaknya Bang Wani. Belajar banyak lah saya dari beliau gitu. Begitu beres, kontak. Kompresor dulu nggak beli mah. Dulu tuh bikin tabungnya tuh dari karbon freon. Si dinamonya pakai dinamo mesin cuci, pakai panbel. Jadi siangnya masuk ke situ. Suruh bikinin kakak saya. Dulu tuh modal 300.000 itu bikin. 300.000. Oh otomatis gitu ya. Pas Pino langsung ngajak. Wah, cina si selangnya coplok gitu kan. Kuat. Oke. Udah persiapan, bener bang. Pada lecet tuh semuanya 12. Ya udah, saya kan udah komitmen gitu. Ini pada balikin semua 12. Hasil di-repair lah secara benar. Saya belajar sama kakak saya seperti apa. Ya awal-awal orangnya tetap grogi lah ya. Grogi gitu kan. Nggak bisa. Belajar kan kakak saya mulai belajar dari bahan apa aja yang bagus gitu kan. Terus cara nyari kayak gimana, cara naik praktis kayak gimana, tataran cat seperti apa gitu. Pokoknya belajar banyak dari beliau gitu. Sampai saat ini memang kalau boleh jujur sih saya lebih maksudnya dia tuh punya pengaruh besar terhadap dari customer. Kakak saya tuh gitu. Berarti Mang Wandi ini basicnya teh aya basic catnya Mang ya? Wah nggak ada sama sekali. Tapi nggak ada sama sekali. Berdasarkan kulekeuna, jadi aya nanti luar biasa arana. Ih, saha nu tuh jeung wade customer. Tuh memang begitu ya kan. Nah, terus apa tadi ada bahasa sedikit memperkenalkan repaint pertama Mamang teh ke komunitas nih Mang. Nah, Mamang teh tergabung dengan komunitas naon gitu di Bandung teh. Dulu tuh sebenarnya saya awal gabung sama komunitas di Bandung tuh sama anak-anak Terion Bandung Indonesia. Anak-anak Terion Bandung Indonesia berarti masih tergabung dengan Terion Diana Indonesia. Ya. Oke. Terion Diana Indonesia lah ya, itu nasional ya. Nasionalnya iya. Nah, kita di Bandung ya komunitasnya Terion Bandung. Terion Bandung Indonesia. Ya berarti cukup lumayan lama ya Bang ya. WD Custom teh ya. Sampai sekarang nih. 2017 Agustus berarti ya. Jalan 4 tahun ya. 4 tahun ya. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Suka dukanya luar biasa. Ini kalau yang namanya kita bicarain suka duka itu kan pasti ada naik turun apa ya.
Ya, namanya pasti juga itu. jelema usaha lah gitu kan. Nggak ada yang singkat anjing, jadi babi ngepet aja kudu tumbal dulu lah sebenarnya. Nah tapi tong. Nah tadi memang ini mah kita berbicara inilah ya, kualitas emang ya. Boleh. Jadi dari tadi Mang Wandi cerita teh dulunya memang Mang Wandi itu pakai pilok samurai, tapi kemarin yang ngomong WD custom mah ngecat pakai pilok samurai itu, wah kacau, bahaya. Jadi yang namanya WD custom itu sudah terkenal dengan kualitasnya ya Bang ya. Insya Allah. Sekarang mah Mang Wandi itu sudah memakai ya mungkin cat yang berstandar untuk device lebih tepatnya lagi ya Bang ya. Bisa. Dan ada teknik open tersendiri ya Bang ya. Ada. Dengan suhu tersendiri biar kasarnya teman-teman itu nggak gampang ngolecak. Naon sih ngolecak teh? Ngoletek. Ngoletek. Boncel. Naon nih? Boncel balik. Oh, boncel. Ya pokoknya nggak gampang inilah lecet mengelupas gitu anjing ribut. Ya itu sejarah singkat tentang WD Custom. Nah, Mang Wandi sendiri ini sekarang mengeluarkan 2 produk atau fokus di 2 ranah bisnis. Jadi yang pertama itu Mang Wandi fokus di repainting device. RDA repaint bisa Mang? Bisa. RDA di repaint. Tapi ngomong-ngomong nih Mang, RDA kalau di repaint bahaya nggak? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Soalnya yang kita repaint itu cuma bagian luarnya aja, cap luarnya aja. Cap luarnya aja. Enggak sama kritik, enggak sama decknya. Oh. Cuman memang kebanyakan konsumen yang memang pada nggak tahu si drip tip sama si decknya tuh pada pengen di repaint juga gitu. Cuman saya nolak gitu. Maksudnya nggak rekomendasi lah. Gitu. Oke. Nah, Cuma jadi keluar doang. menurut nih dari sumbernya langsung nih. Jadi kalau misalnya mau nge-repaint RDA itu bisa, tapi cuman cap luarnya aja gitu. Jadi nggak sampai dalam-dalam dan nggak berbahaya Bang. Nggak ngerusak rasa liquid juga. Nggak ngerusak rasa liquid, jadi nggak usah takut gitu. Nah, itu fokus yang pertama. Fokus yang kedua itu sekarang Mang Wandi ini jadi builder. Wah, builderan. Karek diajar. Karek diajar. Kalau builder kan udah wah. Iya, udah wah banget eta anjing. Builder video orang video. Oh sini bisa banget anjing. Merendah ke poke. Kacau. Mang Wandi ini fokus yang kedua itu jadi coil builder di Merapi Prep Wheel. Nah, buat teman-teman yang kemarin nanyain Merapi Prep Wheel itu punya siapa sih Om? Punya siapa? Yang kemarin gua review Merapi Prep Wheel nanti ada di sinilah nih, ada di sini ya. Nanti ada tulisannya tuh. Merapi Prep Wheel di review ya. Di sini nih kan kalau nggak salah. Jadi Mang coba ceritain singkat Mang, kok bisa gitu dari repainter atau seorang repainting device bisa jadi builder Mang? Kok bisa kepikiran? Bisa karena ya itu balik lagi, bisa karena terdesak emang terdesak keadaan ekonomi tahu lah mungkin situasi psikopet ya psikopet itu kan iya. Situasinya ya mendesak, saya harus menjadi putar pikiran dan harus bisa jadi nge-build coil gitu. Betul. Memang ketertarikan sebenarnya sih sebelum keluar Merapi project Prep Wheel ini ya. Kita udah lama ngeluarin yang round wire Mang. Merapi itu udah sebelum WD Custom muncul. Sebelum WD Custom muncul itu Merapi itu udah ada. Cuman dia round wire AWG 22, 24, 26 dulu tuh yang keluar tuh, cuma 4 varian. Nah setelah WD Custom muncul, nah itu agak tersisihkan tuh si Merapi round wire-nya, cuman masih jalan di beberapa daerah lain mungkin ya, cuma tidak terlalu fokus. Nah setelah si Kopem ini muncul, akhirnya pikiran saya balik lagi ke kawat yang dulu sempat jalan, gitu kan. Cuman dengan konsep Prep Wheel, bukan round wire gitu. Nah, Bang Wandi, ini agak sedikit kanjarau lah ya pertanyaan anak teh. Boleh. Jadi kurang teh kayak apa? Jadi awal-awal nanti Mang Wandi nyieun si Merapi Prep Wheel ini teh sendiri
awalnya? Apa gimana sih? Jadi dulu teh gini Mang. Dulu kan ya tidak menutup mata lah, Mamang juga mungkin tahu ya. Sekarang banyak koil-koil yang memang di pasaran. Ya. Dengan maksudnya ngomongnya nge-build sendiri atau kayak gimana, taunya kan nge-rebrand. Oh, rebranding. Rebrand. Ya. Nah dulu si pre-build juga yang Merapi ini tuh awalnya tuh kita nge-rebrand dulu gitu, nge-rebrand ke salah satu builder lah ya di luar Bandung. Jujur nge-rebrand dulu gitu, karena memang saya pun ya itu nggak punya basic buat nge-build gitu, perlu waktu buat belajar seperti itu gitu. Nge-rebrand cuman nggak lama sih, nge-rebrandnya cuma 3 kali atau 4 kali ngambil gitu, 3 kali 4 kali ngambil ke si builder itu. Nah sekali ngambil, nah itu saya optimis harus bisa nih, saya nge-build gitu kan, beli alat-alatnya, board kayak gitu, pokoknya beli alat-alat, bikin meja. Sana ruangan sih, masih nggak izinin kamar sebenarnya. Ayeuna teh. Masih nggak izinin kamar si meja builder teh. Tapi ayeuna aya. Barang-barangnya aya. Terpasang. Terpasang. Tapi nggak izinin kamar gitu. Gitu. Soalnya non nyatu sama kamar itu biar pas begitu capek bisa langsung sare. Anjing. Bener nggak lengkah ya gitu. Bener. Jadi amun keur kieu tunduk sare. Cerdas. Mulai ditiru. Itu mah ngeles lah. Jadi Bang Wandi ini nggak malu-malu nih guys. Jadi nggak malu-malu nanti kieu. Pertama, beliau itu membuat Merapi Pre-Build Coil ini awalnya rebranding. Nggak malu loh dia. Ini sekelas Bang Wandi aja nggak malu loh bilang rebranding. Tapi orang sampai bisa nge-build itu habis sekitar 2 juta setengah Mang beli bahan baru bisa. Buat builder baru. Kalau cuman gua udah beli bahan 500.000 nih, 2 juta. 2 juta setengah buat beli bahan-bahan buat belajar gitu. Buat belajar. Sampai bisa gitu. Tuh, buat belajar aja dia udah ngabisin bahan 2 juta. Dulu yang kemarin 500.000 udah aduh, gak punya duit. Cengeng ngomongnya. Aduh, berarti basicnya bukan usaha, itu nyari cuan. Jadi Bang Wandi ini sudah kasarnya melakukan 2 project bisnis. Yang pertama udah jelas WD Custom, sekarang udah di Merapi Pre-Build. Nah, sekarang itu Bang Wandi sendiri emang ya nge-build nih? Untuk di Merapi masih sendiri. Nah, belum ada tim. Kalau di WD tuh ada 4 orang. Oh, di WD ada 4 orang? Di WD ada 4 orang. Jadi saya, kakak, adik, sama sepupu. Apa sih? Ponakan. Nah, WD Custom punya 4 karyawan, termasuk Bang Wandinya. Sama Bang Wandi berarti 4? Iya. Nah, sama Bang Wandinya berarti beda-beda tugas kan? Beda-beda tugas. Dan di Merapi Project ID sendiri, Merapi Pre-Build sendiri, Bang Wandi sendiri sekarang ya? Masih solo karir. Tuh, solo karir. Dimulai nge-build sampai masarkeun masih solo karir. Bayangkeun, coba riweuh kumaha eta masarkeun sorangan, ngabuil sorangan, kudu ka mana. Tapi Bang ngomong-ngomong tentang Merapi Pre-Build nih, sekarang sudah tersedia di mana aja sih Bang? Kalau di kota-kota mana aja sih? Di Bandung, Bandung pun itu nggak semua merata memang ya, karena memang jujur keterbatasan buat pemasaran, yaitu saya nge-build sendiri, masarin sendiri. Kalau misalkan memang ada waktu ya saya masarin, kan kadang beli jadi nge-build oke, ya istilahnya waktunya masih ngaco lah ya, belum termanage. Cuman kalau Bandung Timur sih kayaknya Bandung Timur udah saya fokus di Bandung Timur mah. Oh, fokusnya di Bandung. Fokus Bandung Timur. Kalau di luar daerah sih kayak di Karawang. Karawang ya. Apa? Di Karawang di Pexel Karawang. Nanti linknya di bawah. Anjing. Oke. Kalau terus di Sumedang itu ada di The Brief. The Brief. The Brief jadi dia khusus pegang area Sumedang Majalengka. The Brief Sumedang, nanti linknya ada di bawah. Oke. Cuma itu aja sih. Sementara itu gitu. Kalau di Bandung sih ya masih saya sendiri. Jadi kalau ada waktu buat masarin, saya jalan sambil silaturahmi ke teman-teman. Sambil ngopi, keliling, macam. Jadinya lamun nggak show aja Mang Wandi mah, aing mah
tinggal japri atuh hayang wow nya kan ieu teh mangnya ulin. Nah, terbuka kok pintu WD Custom. Tenang aja. Mau repaint langsung gitu. Jalurnya lumayan. Jalurnya lumayan ekstrim. Mister jenggot jalan-jalan, nepi anjing gede-gede. Oh. Oke, Jawa Barat diulik ku kami. Nanti tadi Deprip Sumedang ya. Deprip Sumedang nanti kita datang. Deprip Sumedang. Nanti linknya di bawah. Oke, Bang Wandi. Tadi kan kita udah ngobrol ngalor ngidul nih ya tentang sejarah WD Custom, Rapi Prep Wheel ya kan. Dan sejarah nama Wandi gitu kan di dunia bisnis vape, industri vape nih. Nah sekarang ada pesan dan kesan, nggak kesan. Ada pesan apa untuk teman-teman vapers di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat? Nah, untuk pesan sih sebenarnya lebih ke ini ya, mungkin di masa pandemi ini ya, Bang ya. Si vapor itu bisa lebih menjaga kesehatannya ya. supaya masih bisa nge-vape, masih enak enjoy gitu kan. Terus jaga device buat tidak saling tukar-menukar. Ya, tidak saling icap-icip Kita bahaya sebenarnya, hal sepele tapi bahaya gitu. Terus yang kedua sih untuk vapers, kalau misalkan belanja nih Bang, belanja sih kalau kata saya sih bagusnya mendingan langsung ke vape store aja. Ini yang harus dengerin. Kalau belanja harus ke Vape store. Kenapa? Enggak, masalahnya gini. bukannya kita nggak percaya ke marketplace gitu ya, atau misalnya ke atlet COD kayak gitu ya. Nah di vape store itu untuk kualitas, harga, terus apanya tuh udah terjamin gitu. Jadi tidak cuma hanya beli beres, beli pulang. Bisa nongkrong. Lamun di vape store kan bisa nongkrong, bisa sambil sharing gitu kan, settinganna ciga kumaha ngeunah, make kawat naon Merapi mang kan gitu nya. Sorry Edmond. Tenang aya. Gitu Mang. Jadi ya mungkin lebih smart lah gitu. Lebih smart buat belanja tuh milihnya kemana sih gitu. Ya. Itu aja sih intinya. Pasti juga sih kalau ke vape store, kalau ada apa-apa kan kita ngejarnya juga enak. Benar nggak? Kalau ada apa-apa misalnya beli device terus rusak atau apa, atau beli liquid ternyata palsu kan orang bisa. Benar. Kalau di atlet COD dan marketplace kita mau nuntutnya ke siapa? siapa? Nuntutnya ke siapa? Bingung kan? Memang harga lebih murah marketplace ya. Jujur tidak menutup mata gitu ya. Betul. Harga banting-bantingan di marketplace, tapi kan kita nggak tahu tuh keaslian atau enggak ya. Benar nggak? Betul. Tapi Bang, berbicara dengan marketplace nih Bang. Waktu itu sempat ada teman gua gitu Bang. Jadi dia tuh pernah sharing lah, kita lagi ngumpul bareng nih, tiba-tiba dia ngomong, Bang Piki ini gua beli liquid A di toko hijau gitu kan, tapi ternyata yang datang liquid B. Lu udah gitu awe lagi kan, anjir udah keselepan. Resiko ya. Iya resiko. Tapi kalau kita belanja di vape store mah mual. Ya enggak apa-apa. Maksudnya ya itu menghindari hal-hal seperti itu Mang. Betul. Kenapa ngarahin ke vape store Ya, tuh dengerin. Sekelas Mang Wandi aja gitu ya, WD Custom ya kan. Dia itu selalu membicarakan ke teman-teman gitu ya, ke teman-teman komunitas ya, atau teman-teman daerah sini. Oh ya vaper lah. Vapers lah khususnya gitu kan. Kalau belanja itu ke vape store ya, sama kayak video sebelumnya. Ya waktu pas gua gerbek vape store-nya Band Vapor Shop, nanti juga adalah linknya ya, buat gerbek vape store Band Vapor Shop. Nah, jadi teman-teman tuh kalau belanja di vape store itu satu, liquidnya terjaga karena suhunya kan pasti 27 derajat, 26 ya kan, suhu ber-AC lah gitu ya. Dan tidak kena matahari langsung gitu kan. Nah terus bukan itu doang, nilai plusnya banyak. Wah banyak, nambah dulur ya, nambah dulur. Ini tadi beli liquid ya hiji, terus kayak liquid anyar bisa nyobaan ya. Tapi nggak tukar ADA. Betul, bahaya. Cuma nyicip nih. Nyicip. Plusnya banyak banget Bang. Plusnya banyak banget. Gitu. Jadi kalau kita cuma ngejar harga murah gitu kan, iya nggak dapat apa-apa Bang ya. Tapi kalau misalnya kita ngejar edukasi biar kita jadi smart vapers ya kan, itu luar biasa. Belanjanya ke vape store. Dan jangan malu-malu buat nanya Bang ya. Ya nggak usah. Gua nggak tahu settingan ini gitu ya. Gua nggak tahu settingan ini. Dan jangan malu-malu lah. Nanti juga malu-maluin anjing. Nggak biasa. Aduh.
Naon so. Kemudiannya sebenarnya mah ya teh tidak direncanakan mah. Asli, Dadakan. saya kaget banget mang. Jujur. Kemarin kan kita udah janjian kan, Iya. ketemu di luar. Justru saya yang malah rencananya mau nyamperin Mang Vicky kan, bener tuh. Cuman begitu mau nyamperin, Mang Vicky nge-WA, Mang besok aja saya kesana ke rumah. Ya oke, kirain teh mulai gerbek Cigagia gitu. Taunya ada gerbek Cigagia, aja kaget banget. Ini tuh requestan dari teman-teman. Jadi teman-teman tuh nge-DM ya kan. Terus ada juga yang ngejapri, mau bikinin konten dong bareng sama Bang Wandi gitu kan. Sebenarnya sih bukan Bang Wandi, bareng sama WD Custom. Pengen kenal lebih dekat sama WD Custom. Jadi WD Custom itu siapa sih ownernya gitu kan. Nah ini ownernya gitu kan. Dan memang saya sama Bang Wandi ini sudah dekat dari sebelum konten ini ada gitu. Jadi memang sudah, kalau saya balik ke Bandung, nah kebetulan kan istri kan emang orang Bandung ya, emang ya. Jadi lamun balik ke Bandung teh, so kadang-kadang ngontek manehna, kadang-kadang sok ngopi di Mana luar. aja kamari karena motor ke Karawang. Oh, edan anjing. Karena motor coba ke Karawang, kayak aya lah, aya potongan videonya saya edik aya. Masih disimpan. Dan jarang-jarang anjing sih ya keluar. Gelo. Aduh, mana mah. Gelo pisan. Bari nage ku urang teh dibere mie ayam subuh. Bener. Datang aja ke Karawang. Tapi ya gitulah. Kita para papers itu harus menjaga silaturahmi ya. Ya, benar. Bukan cuman karena kita ada unsur apa-apa Ya. gitu kan, tapi memang karena kita pure silaturahmi. Ya. Berawal dari vape store bisa sampai saat ini loh, luar biasa. Nggak ada yang nyangka, Ya. gitu loh. Dan memang dasarnya dulu tuh Mang Wandi tergabung di dalam suatu komunitas Terion, dan saya pun dulunya tergabung di komunitas Terion. Gitu, ya. Jadi kita saling kenal awal Ya, itu, benar. dan alhamdulillah sampai saat inilah terjaga silaturahminya. Gitu guys, oke lah Bang Wandi, paling ngobrol singkatnya gitu aja. Boleh. Kita mau lanjut jalan-jalan lagi nih, gitu kan? Ini bisa nih jalan-jalan. Oke. Oke guys, jangan lupa ya kalau konten ini bermanfaat, selalu jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan kasih tahu teman-temannya. Yang kemarin nanyain WD Custom mana, kasih tahu linknya nanti di share. Oke. Rilisnya itu hari Sabtu kalau nggak hari Minggu. Oke. Wajib like. Wajib like aja. Subrek wajib. Nonton dulu tapi. Bener. Jadi di YouTube tuh Mang sekarang bukan nyari apa-apa lah ya. Kalau saya mau pure edukasi lah. Ya. Jadi tontonin dulu 3 menit awal. Setelah nonton 3 menit, biar nanti teman-teman itu ada di home teman-teman nanti ada kalau misalnya saya itu upload video baru gitu. Jadi tentang vape education atau gerbek vape store atau mungkin Mister Jenggot jalan-jalan nanti ada muncul. Kalau misalnya teman-teman main langsung subscribe tuh Mang, jadi apa? Jadi spam. Iya. Nanti nggak akan muncul Mang. Oh. Gitu. Jadi konten saya tuh nggak akan muncul. Tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya mah jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain. Nah, gitu. Oke, mungkin gitu aja lah konten kali ini. Bisa dibuat jalan-jalan. Next video gua bakal jalan-jalan lagi ke mungkin ke tempat para vapers atau mungkin influencer atau mungkin toko-toko vape ya kan. Pokoknya jalan-jalan lah gitu kan, di kelebah orang libur ya kan. Ada orang digawe sebenarnya mah. Pegawai anak batur. Ya pokoknya gitu aja. Oke, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.